Jadi okol-okol itu buat apa coba kamu setelah okol-okolan itu? Merasa agamamu menang. Apakah dengan agamamu menang keluargamu jadi sejahtera? Nyatanya kamu kawin lagi kok. Apakah kalau kamu menang Alkitabmu kayak Muri Wali terus jadi keluargamu baik? Nyatanya kamu nggak tambah baik begitu kok, tambah edan kok. Rudionis apa tambah baik? Tambah edan, ya kan? Yang debat-debat agama itu apa tambah baiknya kan tambah edan kan? Saya tidak berkata Anda pemberitaan Injil itu salah, enggak. Yang saya katakan adalah Anda ngerti nggak sih yang Anda ngomong? Itu loh, ya. Anda ngerti nggak sih yang Anda ngomong? Nah itu, ya. Nah itulah Ayub, perdebatan Ayub dengan temannya. Mereka ngerti nggak sih yang mereka ngomong? Debat kusir tentang agama, bahkan sesama orang Kristen ya, debat Trinitas. Terus kenapa coba kalau Anda tahu Trinitas, ya, siapa yang bisa menjelaskan Trinitas ini maju sama saya? Ya kan ada yang bisa. Kalah, taruhan sama saya, debat sama saya, hengkang semuanya. Dari Muri Wali, siapa lagi, Yudi Yohanes, hengkang semuanya, kapur. Langsung walk out mereka debat Trinitas sama saya, nggak kuat. Putar-putar saudara. Karena Trinitas itu kan filosofikal banget. Putar-putar sama saya. Saya jelasin Trinitas, siapa yang bisa patahkan, saya tak kasih 10 juta rupiah. Yang bisa patahkan, ya, cara saya menjelaskan Trinitas, saya kasih 10 juta rupiah. Wah, tak balik. Saya bisa menjelaskan Trinitas dengan baik. Tetapi apakah harus Trinitas? Enggak, kan saya dosen. Saya doktor teologi, saya tahu cara menjelaskannya. Lalu orang yang tidak bisa menjelaskannya lalu masuk neraka begitu. Ya enggak kan? Anda tidak perlu paham Trinitas. Anda hanya harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Itu paling penting, saudara. Kalau itu saudara nggak paham dan tidak ngerti, cilaka, saudara. Cilaka. Cilaka, bukan Trinitas. Nggak penting Trinitas itu. Tetapi memahami Trinitas akan membantumu memahami rahasia-rahasia yang lain. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan mengungkapkan rahasia-rahasia kehidupan, ya, penderitaan, ya, dan semua hal yang kita lalui. Kalau kita melaluinya dengan tekun dan setia, ya, tanpa harus goyang hatimu, ya, tanpa harus kamu menyangkal Tuhan, meragukan kesetiaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Nah, maka rahasia-rahasia surga itu akan dibukakan bagi kita. Ya, coba kita lihat ya, ini ada di kelas apologetik ya. Saya mau tampilkan dari kelas apologetik ya. Menarik sekali dulu dosen saya dulu anak binaannya Pak HW ya, waktu di Jerman ini. Dosen saya ini dosen pembimbing tesis saya S2, anak binaannya Pak HW dulu. Dia ada cerita ya tentang salah satu tafsir Yahudi tentang kitab Ayub ini ya. Bagaimana orang Yahudi itu menafsirkan kitab Ayub dengan cara menghitung gematria atau angka-angkanya. Ya, saya tampilkan dulu ini. Jam berapa ini? Ya, buru ya, sedikit aja, cuma pendek aja. Ya, ini ada di ini ya, kelas apologetika ya. Kayak Anda ikut kelas apologetika nanti belajar ini ya. Ini contoh gematria itu nanti akan jadi geometri ya. Kata geometri itu berasal dari gematria. Kalau Anda dengar kata bilangan itu dalam bahasa Septuagintanya namanya arithmoi. Nanti itu jadi aritmetika. Ya. Jadi ilmu berhitung itu berasal dari Ibrani ya. Ilmu berhitung
Ya gematria, aritmatika. Nah, kalau aljabar itu baru belakang-belakangan itu penambahan 1 tambah 1, 2 tambah 1 itu kali itu dari bahasa Arab ya. Tapi asalnya dari sini aritmoi. Sebelum orang Arab mengenal aljabar, maka kita sudah tahu aritmatika ya dari orang-orang Yahudi ini. Ya, ilmu berhitung yang pertama itu dari orang Yahudi, geometri dan aritmatika. Makanya mereka itu dulu sangat ini ya, sangat disegani oleh bangsa-bangsa dari zamannya Musa sampai zamannya Salomo. Mereka itulah yang membangun tanah Mesir. Siapa yang memulai? Yusuf. Pembangunan di Mesir itu dimulai oleh Yusuf ya. Menghitung hasil pertanian, menghitung jumlahnya itu baru dihitung zaman Yusuf. Ya, penghitungan-penghitungan itu geometri, matematika itu dari mana? Dari hikmat orang-orang. Nah, orang-orang Mesir yang mereka nggak nyadar, tapi Yusuf bisa menyimpulkannya, bisa mengaplikasikannya, mengatasi kelaparan, bencana kelaparan dunia. Lalu itu ilmu itu diturunkan kepada orang-orang Israel sampai di padang gurun, bahkan sampai mereka datang ke Kanaan. Sampai hari ini, ya orang-orang pandai di dunia itu orang Yahudi, ya. Nah itu makanya kitab sucinya orang Yahudi terpaku dengan geometri dan aritmatika. Hitung. Saudara tahu Einstein itu agamanya Kabalah ya. Kabalah itu adalah Kabalah. Kabalah ini adalah salah satu sekte Yudaisme. Einstein ini orang Yahudi ya. Itu isinya ini ya. Kabalah itu isinya geometri, gematria. Itulah ilmu hitungnya orang Yahudi. Ya, ilmu hitungnya orang Yahudi. Kita hapus sekarang. Nah, coba kita lihat sekarang. Ayub ini terdiri dari 42 pasal ya. Pasal 1 dan 2 itu tadi berisi prosa, narasi. Pasal ya, pasal 3 sampai pasal 42 itu puisi. Narasi dan puisi, beda ya. Berbalas pantun itu tadi namanya puisi. Yang depan itu prosa, ada cerita saja. Nah, dan isinya adalah dialog antara Ayub dengan temannya, transisi dialog yaitu monolog Ayub, Elihu, tadi sahabat yang baik ya, dan Tuhan Yehova. Epilognya penutupnya adalah pasal prosa ya. Nah, jumlah ayatnya Ayub, dialognya Ayub, debat kusirnya Ayub sama teman-temannya itu ada 577 ayat, tetapi kalau dihitung dari ada judulnya segala macam bisa 559 ayat. Tapi apapun jumlahnya tetap dijumlah ya. 5 tambah 7 tambah 7 atau 5 tambah 5 sama dengan 19. Jumlah nama Ayub, Ayub itu kan ini ya, ini kebalik ini ya. Alif, Yod, Waw, dan Bet. Jumlahnya adalah 19. 2, Alif itu kan 1, Yod itu 10, ya, Waw itu 6, Bet itu 2. Ya, jadi jumlahnya 19. Kita jumlahnya ya, ini maksud saya seperti ini jumlahnya. Di mana jumlah? Ini ya, Alef itu 1, Bet itu 2, Yod itu 10, Waw itu 6. Itu ya, maksudnya begitu tadi ya, jumlahnya itu angkanya. Karena itulah aritmatikanya, itulah gematrianya. Ya, itulah gematrianya. Nah, kita balik lagi tadi. Ayo. Ya. Maka di jumlah 19. Ternyata Ayub itu sedang bercerita, namanya Ayub ini sedang bercerita tentang perdebatan, debat kusir. Maksudnya adalah mereka berdebat kusir tentang agama tanpa mereka ngerti apa yang ada di dalamnya. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Debat kusir, kita seringkali debat kusir agama. Anda debat kusir agama, pendeta sama jemaatnya, jemaat sama jemaat duduk lagi bertamu, cerita tentang agama, lalu debat kusir. Ngerti nggak? Kamu ngerti nggak yang kamu ceritain itu apa?
Kalau yang kamu bicarakan apa, kamu ngerti nggak? Apa cuman teori doang atau cuman asumsi-asumsi? Orang-orang Islam itu kalau lagi debat sama Rudi Yohanes, sama Deki, sama siapa, sama Muri Wali, tahu nggak sih kamu lagi bicara apa sebenarnya? Cuman sport otak kan? Wah, asah kengawuran, saling otot-ototan, okol-okolan, akhirnya hujat-hujatan kan? Karena tidak tahu yang tidak dibicarakan apa. Buktinya apa? Prakteknya nol. Ada nggak orang Islam, ada nggak orang-orang Kristen yang debat-debat itu yang melakukan seperti yang kita grup kita lakukan? Nggak cuma ngomong, kita lakukan. Berkarya nyata. Nggak ada. Mengapa? Karena nol. Mereka itu cuma debat kusir, otot-ototan, okol-okolan. Makanya saya nggak simpatik. Ya, karena cuma okol-okolan. Dari dulu begitu, saudara. Dari dulu okol-okolan. Saya berapa kali ketemu orang suka debat-debat, orang Sasiova termasuk. Okol-okolan. Nol semua, nol putul semua. Ya, mau yang murtadin, mau yang mualaf, badagang semua. Akhirnya cuma buat pamer bisa, terakhirnya saling lapor polisi kan. Terakhirnya saling lapor polisi. Terus hasilnya apa coba? Jiwa dimenangkan kosong, bullshit saudara. Lebih banyak jiwa dimenangkan di dalam YouTube kita. Ya, lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui prosesnya komunitas kita. Ya kan? Lebih banyak, nggak kita ini ya banyak sekali orang-orang yang tertarik kepada Yesus melalui YouTube-nya kita. Ya kan? Ketika saya memberitakan ini sama orang-orang Iran, orang-orang Afrika ini, dan yang dibaptis ya, nggak pakai okol-okolan. Ya ada yang ngokol, begitu dia ngokol, oke, kalau kamu mau belajar Islam, belajar di masjid, bukan di sini. Nah, saya mah gitu aja ya. Saya kan ngajar. Terus ada yang ngotot, ya kan kita kan sudah belajar Alkitab, sekarang belajar agama saya. Nah, kalau mau belajar agama, kamu jangan di sini, kamu bikin komunitas sendiri. Di sini kita belajar Alkitab. Saya jawabnya gitu aja, gampang ya. Saya nggak mau kolok-kolok sama mereka. Mereka nggak mau kalah, kalau kalah okol nanti mereka main bacok. Iya kan? Kalau okol kan mereka nggak bisa lapor ke polisi di sini kan, main bacok mereka kan. Kalau kamu mau, kamu bisa nanti masjid aja. Kita di sini belajar Alkitab aja ya. Udah selesai kan? Saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu urusan kitabmu. Saya udah tahu kitabmu cabul. Saya nggak mau tahu. Itu ya kalau cara saya. Itu, wah ada satu ya Pastor Jerman dipecat waktu itu ya sama orang Islam ini. Gantian dong belajar kitab suci. Ini di gereja pung. Kalau kamu mau belajar Al-Qur'annya kamu belajar di masjid. Kamu datang ke sini kamu belajar Alkitab bukan mau belajar Al-Qur'an. Enak aja lu. Kamu kumpulin sendiri di masjid. Kita yang kasih makan, kamu yang mau ngajar. Enak aja lu. Dodol juga di orang-orang ini kan. Orang Islam itu memang dodol di mana-mana ya. On gitu ya dari dulu memang. Maunya menang sendiri. Sudah belajar sekarang kita sudah belajar kamu sudah ngomong 2 jam sekarang giliran saya ngomong. Kasih kesempatan saya ngomong tentang Al-Qur'an saya. Ya kamu sana, kamu kasih makan mereka di masjidnya kamu. Selalu ya. Saya udah berapa kali ketemu yang begitu ya. Ngokol begitu ya. Nggak urusan saya emang nggak urusan. Ini wilayah saya. Kamu saya undang buat belajar Alkitab. Kalau kamu nggak mau ya kamu pulang saja sana. Debat okol-okolan. Ada nggak isinya? Nyatanya kamu kabur kemari kok. Ya kan? Kamu kabur kemari mau ngapain coba dari Arab pergi ke negara kafir? Kamu mau debat apa sama saya? Nyatanya kamu kabur kemari. Cari penghidupan dari orang kafir. Orang-orang Islam, nyatanya negaramu Islam negara paling kere di dunia. Itulah kata Ayub berasal ya. Itulah isinya penuh dengan perdebatan yang nggak ada artinya. Teori-teori agama. Wah, kamu kalau udah sholat 5 kali udah masuk surga, gundulmu peang. Gundulmu peang. Muhammad aja nggak sholat. Emang sholatnya berapa kali Muhammad coba? Ada yang kasih tahu nggak? Nggak. Dari Al-Quran nggak ngajari Anda sholat. Hadis mana yang ngajari sholat? Ini berapa kali? Harus 5 kali, berapa kali? Kitab kuning yang ngajari, kitab kuning baru ada berapa ratus tahun kemudian. Artinya bahkan Muhammad aja mungkin nggak sholat saudara. Karena Al-Quran aja nggak ngajari sholat. Iya kan? Nah, jadi okol-okol harus buat apa coba kamu setelah okol-okolan itu? Merasa agamamu menang.
Apakah dengan agamamu menang keluargamu jadi sejahtera? Nyatanya kamu kawin lagi kok. Apakah kalau kamu menang Alkitabmu kayak Muri Wali terus jadi keluargamu baik? Nyatanya kamu nggak tambah baik begitu kok, tambah edan kok. Rudionis apa tambah baik? Tambah edan, ya kan? Yang debat-debat agama itu apa tambah baik enggak kan tambah edan kan? Saya tidak berkata Anda pemberitaan Injil itu salah, enggak. Yang saya katakan adalah Anda ngerti nggak sih yang Anda ngomong? Itu loh, ya. Anda ngerti nggak sih yang Anda ngomong? Nah itu, ya. Nah itulah Ayub, perdebatan Ayub dengan temannya. Mereka ngerti nggak sih yang mereka ngomong? Debat kusir tentang agama, bahkan sesama orang Kristen ya, debat Trinitas. Terus kenapa coba kalau Anda tahu Trinitas, ya, siapa yang bisa menjelaskan Trinitas ini maju sama saya? Nggak akan ada yang bisa. Kalah, taruhan sama saya, debat sama saya, hengkang semuanya. Dari Muri Wali, siapa lagi, Yudi Yohanes, hengkang semuanya, kapur, langsung walk out mereka debat Trinitas sama saya, nggak kuat, puter-puter saudara. Karena Trinitas itu kan filosofikal banget. Tak putar-putar sama saya jelasin Trinitas, siapa yang bisa patahkan, saya tak kasih 10 juta rupiah. Yang bisa patahkan, ya, cara saya menjelaskan Trinitas, saya kasih 10 juta rupiah. Wah, tak balik. Saya bisa menjelaskan Trinitas dengan baik. Tetapi apakah harus Trinitas? Enggak, kan saya dosen, saya doktor teologi, saya tahu cara menjelaskannya. Lalu orang yang tidak bisa menjelaskannya lalu masuk neraka begitu? Ya enggak kan? Anda tidak perlu paham Trinitas. Anda hanya harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Itu paling penting, saudara. Kalau itu saudara nggak paham dan tidak ngerti, cilaka, saudara. Cilaka. Cilaka, bukan Trinitas. Nggak penting Trinitas itu. Tetapi memahami Trinitas akan membantumu memahami rahasia-rahasia yang lain. Tetapi tidak perlu, tidak wajib. Sebab yang paling penting Anda tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, yaitu memperkenalkan Yesus. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dengan bersaksi, dengan berdiakonia. Simpel kan? Simpel. Anda bikin jadi ribet. Karena Anda tidak tahu yang Anda ucapkan, Anda tidak tahu apa yang Anda perdebatkan. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan tiap hari. Kalau Anda belajar kelas evangelisan apologetik, yang rajin, jangan kayak Alengso, putus nyambung. Itu saja ya, yang putus nyambung itu biasanya nanti hasilnya nggak bagus. Makanya kalau ikut kelas saya Anda harus rajin, rutin. Kalau enggak nanti Anda kacau teologimu, jadi Anda jadi bingung, Anda belajar apa ya, enggak karu-karuan. Anda kalau nggak belajar kelas evangelisasi saya dengan rutin, blank, makanya saya sedih kalau ada yang nggak karu-karuan, yang putus nyambung terus hilang gitu ya. Saya khawatir. Mendingan dia jangan ngerti sekalian. Alkitab bilang ya, mendingan jangan ngerti sekalian. Makanya nggak saya gratiskan, kecuali orang yang sungguh-sungguh ya, kayak Kopi Kristi itu mau sungguh-sungguh. Akhirnya banyak berubah Kopi Kristi ya. Berkatnya pun banyak dirubah. Coba sekali lihat Kopi Kristi. Ingat 2 tahun yang lalu gabung sama Zoom kita, penyakitan habis semua. Sekarang hidupnya lebih stabil. Caranya dia membawa diri, wah dulu pertama sampai ribut sama Pak Toping segala. Sekarang cara ngomongnya lebih tertata. Wah, itu salah satu ini ya, Kopi Kristi evangelis kita. Dan saya berharap stabil ya, karena orang bisa tiba-tiba berubah kan. Tetapi kita berdoa, doakan ya Frankie ya, yang di Bali itu kita doakan. Nanti kapan-kapan Frankie suruh bawakan firman Tuhan juga ya. Ini Frankie, kan ya orang-orang yang tertata nih, ikut pemuridan. Sampai selesai, sampai tuntas. Jangan putus nyambung gak jelas. Kalau Anda ada nggak paham, cepetan ulangi video-video berikutnya. Ya, jangan sok tahu, ikutin. Ada satu ya, yang di luar negeri, yang di Eropa ini, ikut kelasnya rajin, tetapi outputnya kok beda. Saya sedih sekali. Ternyata apa? Setelah belajar sama saya, dia belajar macam-macam, ilmunya diracik jadi satu sama dia. Kacau, saudara, bubar. Waduh,
Ini nggak salah. Yang kadang-kadang dia pakai ilmu ini, kadang waduh. Nah, saya belum ketemu orangnya ya. Soalnya kalau saya ngomong by phone nanti salah paham. Saya harus ketemu orangnya, saya harus ngomong sama dia. Nggak bisa begitu, kamu nanti akan apa namanya, ke guru nggak kuat. Jadi bingung kamu nanti. Udah kelihatan bingung dia. Jadi kan saya lihat cara dia ngomong, wah ini orang bingung ini. Teologinya comot sana comot sini, kalau dia lagi ngomong apa bisa berubah. Nanti tiba-tiba dia berusaha nggak konsisten. Wah, kamu orang bingung teologi nih. Bisa sesat ya. Dia aja tersesat, bukan sesat dia jahat, bukan, tapi dia akan tersesat, akan bingung dia. Nanti dia akan bingung, nanti terakhir nggak tahu lah, nggak mau tahu deh. Akhirnya karena nggak ada yang mengakar di hati dia nggak firm. Ya karena ambisius ya, dia ambisius ingin memulai pelayanannya. Saya sedih ya, saya bilang aduh harusnya jangan. Cuma saya belum ketemu, saya mau nanti kalau udah ketemu saya baru ngomong supaya jangan salah paham, karena kami mengasihi orang ini. Banyak sekali yang begitu ya. Makanya kalau belajar itu kelas evangelis, kelas apologetik yang tuntas. Karena apa yang saya ajarkan itu membongkar banyak sekali dogma ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ada 1024 ayat ya. Kitab Ayub ini kan 42 pasal, terdiri 1024 ayat. Di tengah-tengahnya ayat ke-512 adalah Ayub 22 ayat 27. Bunyinya apa? Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Stop di situ. Dialog Ayub dengan tiga temannya ada 203 ayat. 2 tambah 0 tambah 3 sama dengan 5 adalah huruf He. Huruf He. Ya, huruf He. Maksudnya seperti ini, saya tunjukkan ya. Salah. Ini huruf He, ya. He, huruf Ibrani itu ada gambarnya ya. Seperti huruf Mesir, karena mereka berasal dari Mesir kan. Nah ini loh, huruf He. Tangannya ada begini, ngangkat tangan. Ya. Gitu ya, kelihatan ya. Ngangkat tangan ke atas begini, orangnya ngangkat tangan 2. Itu maksudnya sebegitu piktogram namanya, kayak huruf Mesir. Setiap huruf itu ada gambarnya. Ini bukan kata saya, ini kata pengajaran rabbinik ya. Ini saya dapatkan dari dosen bahasa Ibrani saya yang sekolah di Universitas Heidelberg di Jerman. Ini anak binaannya Pak HW ini. Ya, jadi anak binaannya Pak HW. Pak HW kenal ini sama orang ini. Ya. Ini adalah tangan yang menengadah. Di huruf He, tangannya ke atas. Ya, ini belum selesai, nanti saya tambahin yang dari saya ya. Jadi saudara, dari cerita tentang Ayub ini sebenarnya, ya gematria dari Ayub ini, 1 ya, Ayub adalah perdebatan tanpa arti. Mereka nggak ngerti saudara, mereka debat agama, perdebatan agama ya, apa tanpa mengerti. Debat nggak ngerti, ribut pepesan kosong, ribut barang nggak jelas. Mereka semua sama-sama nggak ngerti Tuhan, cuman kayak yang mereka yang paling tahu tentang Tuhan, kayak Tuhan itu ada tidur sama dia tiap hari itu. Siapa yang tahu istri saya selain saya? Bahkan orang tuanya saja tidak akan mengenal istri saya itu lebih dari saya mengenalnya. Saya enggak. Lawang orang tuanya hidup sama anak cuma 17 tahun. Anak hidup sama saya itu sudah 23 tahun, hidup satu ranjang, plus kami kenal, ya pacaran 7 tahun, 30 tahun saya kenal anak coba. Ya, nggak mungkin orang tuanya lebih kenal anak daripada saya kenal. Memang orang tuanya lebih memahami anak-anak, anaknya cinta. Cinta itu membuat memahami. Ya, tapi kalau kenal, karena saya juga cinta, cinta itu membuat kita mengenal. Kita ada bertengkar, kita ada ribut. Kenal. Ya.
Ini orang debat tentang Tuhan, mereka ya sama teman-temannya tadi ribut tentang Tuhan, kayak Yaha itu loh. Nah, Anda suka begitu enggak? Meleter ya, orang-orang Eropa itu kalau udah denger gitu, langsung apa sih ngomong apa, entut dibilang gitu kan, ngomong apa sih kamu itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nggak realistis, makanya orang-orang yang berdebat dengan Tuhan nggak akan realistis, saudara. Orang-orang yang suka debat, wah Tuhan, wah, tanpa dia ngerti. Yang penting Anda lihat jalanin nggak hidup ya, nggak realistis, nggak akan realistis orang ini. Wah Tuhan, 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 fanatik membabi buta, hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Ya. Dua. Dalam perdebatan-perdebatan itu, daripada Anda berdebat, mendingan Anda angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Apa artinya? Menyerahlah kepada Tuhan. Jangan banyak cakap, jangan banyak mulut, saudara. Jangan banyak protes. Sangat tangan Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Oh, dalam pergumulan kami itu, kami akhirnya coba bisa angkat tangan. Pada Yesus Juru Selamat, aku udah mau ngomong apa lagi? Aku berserah. Mau ngomong apa lagi? Mau debat apa lagi? Orang cuma bisa menghakimi saya, orang cuma bisa ribut tentang Tuhan, ngajari tentang ini, pendeta-pendeta cuma teori. Prakteknya kagak. Ya kan? Mendingan angkat tanganmu cari Tuhan sungguh-sungguh. Angkat tanganmu berserahlah kepada Tuhan. Saudara tahu huruf He ini artinya juga apa? Ingat nggak? Saya dulu pernah ngajari Anda Abram dan Sarah. Maka jadi Abraham. Ada huruf He-nya, maka jadi Sarah. Adam ya diberi hembusan nafas Allah. Ingat ini? Jadi huruf He ini selain angkat tanganmu, ketika kamu mengangkat tanganmu, maka ada hembusan nafas Allah di situ. Ya, ketika kita angkat tangan membentuk huruf He, maka akan ada hembusan nafas Allah, apa? Roh Kudus, rema itu akan diberikan kepadamu. Dan tiba-tiba kamu celing-celing, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tiba-tiba punya hikmat, tiba-tiba punya pengertian, tiba-tiba Tuhan buka semua jalan yang tertutup. Daripada Anda debat kusir masalah agama sama pendetamu, berfilosofi kehidupan, bikin mumet, malah akhirnya jadi penghakiman. Ya, Anda angkat tanganmu, sembah Tuhan, maka kamu akan terima rema dari Tuhan Yesus. Stop, berhentilah dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi minta hikmat, hati-hati dalam setiap langkahmu supaya jangan kekuatanmu sendiri. Tapi harapkanlah pada Tuhan. Ya, harapkan pada Tuhan. Ada orang fitnah kamu, serahkan sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Iya kan? Aku jawab, aku serang balik, atau apa Tuhan? Tapi yang pasti Tuhan tidak ingin Anda membunuhnya. Anda tidak ingin Tuhan tidak ingin Anda membalasnya. Itu yang sudah pasti. Ketika orang mau, itu sebabnya kita nggak mau balas ya. Orang-orang seperti Amin Wijaya, seperti siapa yang memfitnah-fitnah kita itu kemarin ya. Cuman kita harus klarifikasi. Ya ingat, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar kasih pipimu, kasih pipi yang satunya. Artinya apa? Harus klarifikasi. Kita punya hak klarifikasi, tetapi tidak usah okol-okolan, ya kan? Nggak usah okol-okolan. Ya, apalagi kalau itu saudara kita, lepaskan saja, biarin saja. Nanti Tuhan yang membela kita. Pembelaan Tuhan itu kan amat sangat nyata nanti, ya kan? Apa kalau misalnya ini kita lapor polisi boleh, tetapi Anda tanya Tuhan dulu, benar enggak? Benar enggak itu cara Tuhan? Serahkan sama Tuhan dulu, biar Tuhan yang beracara nanti, ya kan? Jangan penuh dengan kemarahan, jangan lagi emosi Anda bertindak. Angkat tanganmu dulu sama Tuhan.
Jangan pernah mengambil keputusan di dalam masalah-masalahmu saat kamu lagi emosi. Menghukum anak, pukul anak lagi emosi gak boleh. Jangan serta-merta anak begitu langsung dipukul. Jangan, diam dulu. Tenangkan hatimu dulu, kamu sudah tidak emosi, ya, anaknya dipanggil, oke, ambil rotan, sambil ngomong, tak, 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 3 kali, anakmu tahu kamu sayang dia. Tapi kalau kamu lagi emosi, kamu hantam dia, salah-salah kamu mukulnya nggak jelas, nggak terukur, anakmu benar enggak, anakmu akan relaktan karena kamu berontak. Ya, itulah sebabnya saya jaga sekali. Bukan kita rotan anak kita, tetapi tidak boleh dengan emosi, tidak boleh dengan kalap. Jangan juga waktu kita sedang berhadapan dengan orang lain, lagi di jalan, kodok-kodokan, jangan lagi emosi. Kalau dulu saya emosi ya, di tengah jalan orang jalan tak tempel aja, gelut, kelai-kelai, dan tidak urusan. Badan saya gede kok, ya kan, keker dulu gak, tidak urusan. Tetapi itu nggak baik, ya. Paling penting apa? Tenang, udah tenang, kita mau apa nih? Polisi, gimana? Udah, pepet, diam dulu aja. Biarkan dulu orang itu gubrak di mana, tenang. Dilihatin aja. Tuhan, beri aku hikmat. Aku harus bagaimana? Kan suka di sana kan suka digubrak-gubrak orang kan? Orang-orang kurang ajar itu kan? Orang-orang yang sakit jiwa itu kan, kayak saya dulu kan sakit jiwa. Tuhan, aku harus bagaimana? Serahkan sama Tuhan dulu. Serahkan, Tuhan, aku harus bagaimana? Nanti Tuhan akan memberikan hembusan nafasnya. Hai, huruf H itu kan, Adam itu juga diberi hembusan nafas ilahi supaya dia mengerti, bisa menanggung covenant perjanjian Tuhan yang ada dalam hidupmu. Makanya harus angkat tanganmu dulu membentuk huruf H. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Di situ hembusan nafas Allah akan turun, Roh Kudus akan turun dalam hidupmu, rema itu akan hidup dalam hidupmu. Ya, kayaknya dalam penderitaan Anda akan tahu. Saya tahunya dari mana ini? Tadinya saya nggak mudeng ya baca ini. Begitu saya bacanya tak ulangi lagi, benar juga Pak dosen ini ya. Langsung rema saya sudah. Makanya saya bisa ngajari ke Anda. Ya. Tapi Pak dosen yang ngalamin ini malah dia ngatain saya sesat hari ini. anak aja Pak Abe juga, teman baiknya Pak Abe ya. Padahal ini Pak ini dosen saya ya, dosen pembimbing tesis saya ngajari ini. Tapi ini dari saya sendiri, rema ini saya ngajari ke Anda. Teorinya ini dari dosen saya dulu ya. Dia belajar 7 tahun ya, belajar 7 tahun bahasa Ibrani. Khusus belajar Ibrani itu 7 tahun dia ngerti tentang ini. Bagus ya, ini tesis ini adalah ini ya disertasinya beliau ya, yang saya kesimpulan dari disertasi beliau yang saya ajarkan ke Anda. Bagus ya, bagus. Tapi kalau cuma sekedar teori, buat apa? Mendingan Anda ini tadi punya remanya. Kalau punya rema lakukan, itu akan jadi saudara. Ya, masalahnya banyak orang bisa ngajarin tapi nggak jadi ya. Banyak orang tahu tapi dia tidak paham, tahu, nggak paham, dan tidak punya rema, nggak sampai bergerak. Ya, kiranya rahasia surga dari kitab Ayub ini akan membuat Anda berkemenangan di dalam penderitaanmu, di dalam pencobaanmu, nggak membuat kamu jadi peminta-minta, minta sana, minta sini, bikin malu ya. Karena Tuhan itu Anda yang ada dalam pemuridan kita nih ya, para murid-murid Kristus. Jangan minta-minta, Pak nggak bisa bayar listrik, berdoa sama Tuhan. Pak nggak bisa ini, berdoa sama Tuhan. Anda kira saya di sini dulu minta-minta? Anda kira kebutuhan di sini, Anda tahu kan kebutuhan di sini minimum 2.000 euro. Bagaimana cara saya punya 2.000 euro tiap bulan coba? Kalau Anda nggak punya 2.000 euro, Anda kelaparan di sini, saudara. Bingung bayar rumah gimana coba? Tetapi dengan cara yang ajaib, Tuhan buka jalan. Karena saya punya rema ini. Serahkan sama Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Uji dong firman Tuhan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ya, amin. Jangan minta-minta. Amin. Silakan Pak Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin Pak.